Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Pak dosen yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana cara membuat soal ujian akhir semester online. Kemampuan membuat soal online ini sangat diperlukan dalam kondisi seperti ini. Di saat kita menghadapi pandemi, kegiatan pembelajaran harus dilakukan secara daring atau online, maka ujian online pun bisa menjadi solusi untuk evaluasi akhir dalam pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja, dan jangan lupa dan terus dukung channel YouTube kami, Media Artesia, agar kami bisa memberikan kontribusi kepada pendidikan, khususnya di Kabupaten Sintang. Oke, langsung saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita buka Google, kemudian kita ketikkan keyword dengan Google Form. Nah, kemudian di sini ada dua, Google Form for Business sama Google Form Free Online Survey for Personal Use. Kita pilih yang free karena memang aplikasi yang kita gunakan tidak berbayar. Kita pilih free, sign in. Nah, kemudian kita akan dibawa ke lembar kerja Google Form. Yang pertama, Bapak Ibu klik blank. Nah, kemudian pada lembar bagian atas kita ketikkan judul ujian akhir semester genap. Kita ketikkan judul atau bisa kita copy paste ya. Ujian akhir semester genap. Kita bisa di sini tambahkan deskripsi tahun akademik 2019-2020. Kemudian untuk berikutnya kita tambahkan lagi bagian untuk mengisi identitas mata kuliah yang ingin kita ujikan. Ada dua hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, di sini ada tanda plus. Yang kedua ada TT. Jadi Bapak Ibu cukup mengingat dua hal penting ini. Plus itu untuk mengisi form yang berisi pertanyaan, sedangkan TT itu untuk mengisi form yang berisi sebuah pernyataan. Misalnya, yang pertama mata kuliah, kita isikan mata kuliah. Karena itu sebuah pernyataan atau identitas soal, maka kita pilih TT. Ini kita hapus dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilih mata kuliah. Di bawahnya kita bisa tambahkan deskripsi keterangan, misalnya teknologi pembelajaran. Kemudian kita akan tambahkan lagi semesternya, berarti kita pilih TT, semester. Kita tambahkan deskripsinya, 4 reguler A dan B. Kita tambahkan lagi untuk identitas, misalnya bobot 2 SKS, kemudian dosen, oke. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat identitas mahasiswa sebagai responden untuk mengisi soal ini. Kita tambahkan, pertama kita kasih keterangan identitas mahasiswa, boleh identitas mahasiswa. Nah, kita akan membuat bagian yang itu harus diisi oleh mahasiswa. Oleh karena itu adalah sebuah pertanyaan, bukan pernyataan ya. Kalau pertanyaan kita pilih plus. Kita buat di sini
nama mahasiswa, artinya mahasiswa nanti di lembar jawaban ini atau di soal online ini mahasiswa harus mengisi namanya siapa. Kemudian NIM, setelah itu jurusan atau prodi, kemudian bisa semester, kemudian kita ganti pilihannya menjadi short answer. Semester di sini mata kuliah. Nah, kemudian yang terakhir bukti pembayaran, bukti atau kwitansi pembayaran. Nah, Bapak Ibu, kita akan membuat atau meminta mahasiswa untuk mengisi ini, wajib. Oleh karena itu, kita tambahkan di sini wajib diisi. Semuanya untuk identitas itu wajib diisi, sehingga nanti tidak ada satu mahasiswa pun yang tidak mengisi identitasnya. Di sini juga, untuk bukti pembayaran kita buat lampiran. Dia mahasiswa harus dituntut atau kita minta untuk melampirkan bukti pembayaran. Nah, kita bisa pilih di sini, kemudian pilih image. Wajib diisi juga. Oke, ini sudah selesai. Bagian identitas sudah selesai kita buat. Bagian jurusan juga bisa. Misalnya gini Bapak Ibu, di bagian jurusan atau prodi kita bisa membuat alternatif pilihan pada mahasiswa. Misalnya di sini kita buat drop down. Di sini ada jurusan yang pertama itu misalnya tarbiyah syariah, yang kedua itu tarbiyah atau syariah ya, tarbiyah pendidikan agama Islam, yang kedua syariah wal siyah. Nah, jika kita buat seperti ini, maka mahasiswa nanti akan memilih salah satu di antara dua ini. Yang lain Bapak Ibu juga kita bisa buat demikian. Nah, berikutnya kita akan membuat section. Jadi artinya section itu bagian ya. Jadi kita akan membuat section, artinya begini. Ketika mahasiswa itu belum selesai mengisi pada tahap pertama, maka mahasiswa tidak akan bisa masuk ke section yang berikutnya. Nah, ini kita udah buat section. Nah, berikutnya adalah section soal ujian. Misalnya kita kasih deskripsi, perintah misalnya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan benar. Oke, kita buat mulai soal. Nah, untuk soal kita pakai plus terus karena pertanyaan ya. Soal harus dijawab oleh mahasiswa. Ini yang pertama, misalnya soal yang pertama berikan. Nah, di sini akan saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Ada alternatif pilihan lembar jawaban. Di sini ada jawaban singkat, ada paragraf, jawaban panjang. Ini ada pilihan ganda. Pada umumnya tiga ini yang sering digunakan dalam ujian. Namun di kalangan mahasiswa pada umumnya dosen selalu menggunakan jawaban panjang ya atau paragraf. Kita pilih yang kedua, paragraf. Jika kita ingin menambahkan soal, klik saja di sini. Oke. Dengan copy paste bisa lebih cepat Bapak Ibu. Nah, jawaban panjang kita pilih. Selanjutnya misalnya kita akan berikan keterangan, bisa tambahkan di sini TT, selamat mengerjakan, semoga sukses. Nah, soal semuanya sudah dibuat. Bagaimana kemudian kita mengirimkan kepada mahasiswa? Untuk mengirimkan kepada mahasiswa, kita klik di sini send,
Nah, ini kita pilih yang kedua, link soal, kita perpendek dulu. Kemudian copy. Nah, ini yang akan kita kirim kepada mahasiswa. Kalau misalnya kita kirim lewat WA, kita klik saja WA-nya yang akan kita kirim. Misalnya ini, kita buat kepada mahasiswa ya. Mungkin sebaiknya dibuat grup biar lebih mudah mengirimkannya. Nah, maka soal sudah terkirim. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak perlu menyimpan soal ini karena komputer secara otomatis akan menyimpannya. Nah, di sini untuk penyimpanan kita perlu membuat nama file. Kita cukup klik di sini, kemudian klik di sini. Nah, maka otomatis nama file akan berubah. Nah, terakhir untuk mempercantik soal kita bisa lakukan customize di sini dengan menambahkan kop surat, misalnya header surat. Di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ada yang ditawarkan oleh komputer, template news sudah ada. Kita pilih salah satu mana yang Bapak Ibu suka, atau kita bisa menguploadnya dari komputer. Kalau kita ingin menguploadnya dari komputer, kita klik di sini. Klik. Oke, kita browse. Tambahkan di sini. Kita down. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, kita lihat soalnya sudah jadi Bapak Ibu. Demikian cara membuat soal ujian online mudah tanpa ribet. Terima kasih. Terus dukung channel kami, dan kami juga menerima saran, masukan, atau request untuk membuatkan tutorial-tutorial yang sering kita gunakan dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.